Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Pagi hari ini, wow, Tuhan Yesus dahsyat sungguh baik. Bangun dalam keadaan sangat luar biasa sehat. Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Ayo kita doa sama-sama. Bapa Lara Kudus, terima kasih Tuhan. Kami boleh bangun dalam keadaan yang sangat baik pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Semalam telah berlalu dan kami bersyukur. Pagi hari ini kami boleh menikmati pagi yang baru, rahmat baru, kasih Tuhan yang baru. Roh Kudus, kami sudah siap untuk duduk diam dalam hadirat-Mu. Mari Roh Kudus, kami persilakan Engkau berbicara apa saja, mengajar kepada kami apa saja. Apapun yang Tuhan mau pimpin kami, silakan Tuhan. Pengajaran Tuhan pasti nguatin kami, pasti menyembuhkan kami, pasti memulihkan kami. Terpujilah nama Tuhan Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Tema kita pagi hari ini adalah berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring. Mari ya, kita lihat bagaimana Tuhan mendengar teriakan seorang hambanya. Buka kitabnya saudara di kitab Ratapan 2. Kita cukup banyak untuk membaca firman Tuhan hari ini. Ratapan 2 mulai dari ayat yang ke-17. Mari saya ajak untuk baca sama-sama. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya. Yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan sisa terus senang atas kamu. Ia menundukkan tanduk lawan-lawanmu. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Wow. Perhatikan. Balik lagi ke ayat yang pertama. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya. Perhatikan pelan-pelan. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan apa yang difirmankannya. Perhatikan dua kata ini. Menjalankan dan melaksanakan. Firman Tuhan itu begini. Menjalankan dan melaksanakan. Firman Tuhan itu kan isi hatinya Tuhan toh. Isi kepalanya Tuhan. Kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi semua yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya ini, Dia sendiri yang menjalankan dan melaksanakan. Ya. Menjalankan yang dirancangkan dan melaksanakan yang difirmankan. Artinya yang pertama begini. Tuhan pasti menggenapi apa yang difirmankannya. Firman Tuhan pasti. Firman Tuhan iya dan amin. Nah, yang kedua begini. Walaupun Dia sendiri yang berkata-kata, tetapi ada syarat dan ketentuan. Yang artinya apa? Setiap ketetapan itu ada aturannya. Tuhan punya aturan main yang harus kita pahami, yang harus kita taati. Jadi, setiap benih firman yang kita baca tiap-tiap hari itu, biarlah tertanam di dalam kehidupan kita. Petani menanam benih juga punya aturan. Betul? Ada aturannya. Tidak sembarang benih, pasti benih yang terbaik. Tidak sembarang benih ditanam di tanah. Petani tahu tanah mana yang subur. Petani tahu kualitas benih. Kita juga harus tahu kapan benih itu ditabur. Kita juga harus tahu bagaimana kualitas benih itu. Makanya firman Tuhan di dalam kalimat ini menjalankan apa yang dirancangkannya dan melaksanakan apa yang difirmankannya. Tuhan tahu pasti terjadi, tapi Tuhan juga tahu aturan mainnya. Pengertian yang ketiga mengenai dua kalimat ini adalah tujuan akhir daripada semua firman yang disampaikan itu adalah pemulihan dan pemurnian. Nah, pahami itu dulu. Jadi supaya kita itu tuh gak gampang berteriak, gak gampang marah sama Tuhan,
Kenapa kok mujizat belum terjadi? Pahami dulu yang ini. Berikutnya ya. Sekarang begini. Menjalankan apa yang dijalankan. Tetapi yang dijalankan itu apa? Menjalankan yang dirancangkannya. Kata dirancangkannya itu dalam bahasa Yunaninya adalah logisomai. Artinya begini, yang pertama, memikirkan secara matang. Saya ulang, memikirkan secara matang. Kita lihat kisah Yusuf. Yusuf sudah dipersiapkan Tuhan. Yusuf dipikirkan secara matang. Anda dan saya juga dipikirkan secara matang. Tapi waktu Tuhan mau mempersiapkan Yusuf yang dipikirkan secara matang itu, Yusuf harus melewati berbagai proses. Tadi sudah dikatakan bahwa setiap benih firman yang disampaikan Tuhan itu, Tuhan sendiri yang berkata-kata, Tuhan sendiri yang menjalankannya, dan Tuhan sendiri yang menggenapinya. Asalkan ketetapan itu ada aturannya. Yusuf dipersiapkan Tuhan dengan matang. Dia melewati proses. Tidak disukai, dijual, hendak dibunuh, dibawa ke Mesir, ke rumah Potifar, dimasukkan ke penjara, mengalami berbagai macam pengkhianatan, dan lain sebagainya. Tujuan akhirnya adalah apa? Dipakai sebagai penguasa Mesir. Membalikkan keadaan. Sudah dipersiapkan dengan matang. Kalau kita adalah ciptaan Tuhan. Amin. Kita sudah dipersiapkan matang oleh Tuhan. Kita tahu firman Tuhan. Tiap hari mungkin kita baca. Tapi mengapa tidak terjadi dalam kehidupan kita? Perhatikan. Kalau seandainya Yusuf menolak di proses Tuhan. Kalau seandainya Yusuf tidak mau diproses oleh Tuhan, pasti hasil akhirnya tidak akan sampai ke Mesir. Mungkin udah mati di tengah jalan. Demikian juga Nuh. Tuhan tidak sembarangan untuk meminta Nuh membangun bahtera Nuh. Akan ada air bah. Tuhan tahu kualitas Nuh. Makanya Tuhan mempersiapkan Nuh dengan sangat matang. Dimintanya lah untuk membuat bahtera Nuh. Harus begini, harus begitu, harus begini. Kalau Nuh menolak, saya yakin sekali, baik Nuh, keluarganya, binatang peliharaannya, semua tanaman hidupnya, pasti akan habis oleh air bah. Demikian pula kita. Kita sedang dipersiapkan matang oleh Tuhan. Pertanyaannya, mau diproses atau tidak? Mau menjaga mulutnya atau tidak? Mau ikuti prosesnya atau tidak? Karena sekali lagi, firman Tuhan tadi dikatakan apa? Tuhan menjalankan apa yang dirancangkannya, dan Tuhan melaksanakan apa yang difirmankannya. Tuhan hendak membuat agenda kehidupan kita ini terjadi menurut caranya. Hanya kita mau berkeputusan, mau disiapkan Tuhan atau tidak. Pengertian yang kedua dari kata dirancangkan itu artinya begini. Tuhan sudah mempertimbangkan. Kalau tadi tuh Tuhan sudah memikirkan secara matang. Namanya memikirkan secara matang itu kan berarti tahu resikonya. Sekarang adalah mempertimbangkan. Tuhan tahu kualitas kita. Makanya Tuhan itu hendak mengajar kepada kita. Caranya bagaimana? Supaya Tuhan tahu kualitas. Melalui proses. Melalui tekanan. Melalui hambatan. Waktu kita mendengar, contoh katakanlah Yosua. Yosua dan Kaleb tidak mungkin dipakai Tuhan sebagai pengintai. Kalau mereka sebelum-sebelumnya nggak ngikuti proses. Kualitas Yosua, kualitas Kaleb sangat luar biasa di mata Tuhan. Karena sebelum-sebelumnya mereka sudah melakukan ketaatan. Contoh katakanlah Yosua. Yosua kalau dia nggak ngikutin Musa dari awal, pasti Tuhan nggak bisa percaya sama Yosua. Seorang Yosua bagaimana dia bisa tahu dipilih Tuhan sebagai pemimpin untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Karena apa? Karena kebiasaan yang ngikutin Musa.
Yosua tahu rasanya bagaimana mengalami satu proses. Membawa pasukan sebanyak itu nggak gampang. Makanya Tuhan tidak hanya sekedar mempertimbangkan dengan matang, tetapi Tuhan juga mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan mempertimbangkan kita, kira-kira kita itu bisa diandalkan Tuhan atau tidak. Untuk keluarga kita, untuk hidup kita secara pribadi, untuk kesembuhan kita. Tuhan pada dasarnya adalah Tuhan yang pengen memberkati kita. Tetapi tidak hanya sekedar menerima. Itu tadi tuh, dipertimbangkan dulu. Layak nggak terima berkat? Kalau tipe-tipe orang ngomel terus, layak nggak terima berkat? Layak nggak dipakai Tuhan untuk memenangkan keluarga? Layak nggak untuk memenangkan jiwa? Layak atau tidak? Nah, jadi firman Tuhan itu untuk siapa toh? Untuk Anda dan saya. Jadi supaya firman itu tergenapi. Pengertian yang ketiga, mengenai kata dirancangkan atau logisomai, artinya begini. Menetapkan berdasarkan penilaian. Abraham tidak mungkin menjadi bapak orang beriman kalau dia tidak mengalami namanya proses. Prosesnya Abraham gak gampang. Waktunya sangat lama, ratusan tahun. Adanya kesabaran, penuh kehati-hatian, mendengarkan dengan tajam telinganya, itu yang dilihat Tuhan. Makanya menetapkan berdasarkan penilaian itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Jadi baik Yusuf maupun Yosua maupun Nuh, siapa saja tokoh Alkitab yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang sudah dipikirkan secara matang, sudah dipertimbangkan, dan sudah dinilai berdasarkan proses yang dilihat. Jadi Tuhan tidak sembarangan pilih. Tuhan melihat proses. Tuhan memilih Anda dan saya. Untuk apa toh? Untuk memenangkan keluarga kita. Untuk mengubah kota kita. Untuk menjadi berkat bagi bangsa kita. Pertanyaannya, kita mau atau tidak? Karena sekali lagi, tokoh-tokoh Alkitab yang dipilih oleh Tuhan itu, mereka mau diproses. Mereka mau menjalani kehidupan itu. Mereka mau yang namanya mengalami hari lepas hari itu untuk apa? Diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, dipakai Tuhan. Makanya mereka dipersiapkan dengan matang. Mereka dipertimbangkan, mereka layak untuk dinilai. Nah, jadi jangan cuma minta. Tuhan sudah mempersiapkan. Tuhan sungguh-sungguh menilai. Dan sudah dipikirkan secara matang. Berikutnya, ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia melaksanakan apa yang difirmankannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Firman Tuhan, iya dan amin. Pasti. Cuman pertanyaannya, kita mau percaya atau tidak? Orang-orang yang dipercaya Tuhan, dia mendengar, dia melihat. Makanya kemarin di saat teduh pagi, tajam matamu, tajam telingamu. Itu artinya mau dimuridkan. Orang-orang yang mau dimuridkan, buat Tuhan mudah sekali untuk menjalankan firman-Nya. Yusuf mau dimuridkan Tuhan. Makanya rencana Tuhan atas kehidupan Yusuf gampang dilaksanakan. Abraham mau dimuridkan Tuhan. Makanya firman Tuhan itu gampang sekali dijalankan oleh Tuhan melalui cara hidup Abraham. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau dimuridkan oleh Tuhan? Supaya bukan agenda kita, tapi agendanya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Supaya mudah dilakukan. Contoh, waktu kita ditipu sama orang, kita bikin bisnis,
kita ditipu sama orang. Awal pertama, reaksi kita pasti marah, sebel, mengutuk, balas dendam, kecewa, dan lain sebagainya. Bisa sakit hati. Itu respon pertama. Tapi kalau kita mau dimuridkan pada saat dimulainya mengalami kehancuran itu, proses demi proses itu terlewati, maka apa yang terjadi pada Yusuf, pada Abraham, pada Nuh, pada Daud, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Asalkan tadi tuh pengertian yang pertama tentang menjalankan menjalankan dan melaksanakan itu, ketetapannya punya rasa berlaku. Ketetapannya ada aturan, nggak sembarangan. Paham ya, saudara? Jadi apa yang difirmankannya dilaksanakan Tuhan. Asalkan kita mau dimuridkan. Berikutnya, yang diperintahkannya dahulu kala. Memangnya dahulu kala apa? Dari sejak bumi diciptakan Tuhan, langit dan bumi itu Tuhan yang bikin. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tidak percaya sama Tuhan? Kita ini loh numpang. Tuhan sekali ngomong, jadilah terang, yo jadi. Jadilah petang, yo jadi. Bagaimana kita bisa tidak percaya Tuhan? Nah, makanya ada kalimat begini, yang diperintahkannya dahulu kala. Begini, yang diperintahkannya pada dahulu kala itu apa? Tuhan itu dari awal, dari zaman ada Adam dan Hawa, sudah ada ketetapan, peringatan, dan konsekuensi. Saya ulang ya. Setiap benih firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita lakukan, semuanya itu ada ketetapan, ada peringatan, ada konsekuensi. Nah, pertanyaannya adalah, kita mau taat atau tidak? Yang kedua, selalu ada berkat atas ketaatan. Makanya orang-orang, lihat ya, bangsa Israel, waktu bersungut-sungut keluar dari tanah Mesir, belum apa-apa udah bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut pasti akan menjumpai persoalan. Persoalan bangsa Israel apa waktu bersungut-sungut? Gak ada makanan. Dibiarin Tuhan, gak ada makanan. Kalau teriak-teriak terus, gak ada makanan. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa datang kepada Tuhan. Tuhan, ini loh pasukannya mulai bersungut-sungut. Harus ada yang berdoa. Harus ada yang datang kepada Tuhan. Baru ada makanan. Orang kalau hanya bersungut-sungut, hanya marah-marah, terjadi iman enggak, saudara? Enggak mungkin. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bangsa Israel tidak akan pernah bisa dapat makanan kalau enggak ada iman. Makanya Musa dipilih Tuhan sebagai pemimpin. Musa dilatih Tuhan untuk beriman. Nggak mungkin bisa membelah Laut Merah kalau Musanya sendiri nggak belajar tentang iman. Musa belajar diproses. Musa belajar yang namanya dia dimaki-maki, dia direndahkan, dia mengalami satu kelelahan, itu Musa. Makanya Musa belajar beriman. Musa tahu bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu ada aturan mainnya. Musa juga tahu bahwa ketaatan itu selalu timbul berkat. Makanya waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu, mereka kehausan, yang ditemukan airnya pahit. Loh, sudah taat, kok airnya pahit? Doa dulu. Apa yang sedang kita alami sekarang? Doamu seperti apa? Karena sekali lagi, doa itu adalah ketaatan. Doa itu bukan karena supaya aku sembuh, bukan karena supaya aku bisa makan. Tapi doa itu adalah hubungan. Makanya Tuhan itu lagi mau benerin kita. Supaya kita itu paham buat apa kita hidup. Karena cara kita hidup itu udah salah kaprah. Bangsa Israel udah salah kaprah. Makanya dibawa keluar dari tanah Mesir. Ada aturan mainnya bagi Tuhan. Ada berkat kalau engkau mau taat. Berikutnya yang ketiga. Apa yang diperintahkannya pada zaman dahulu kala?
penghakiman bagi yang tidak taat. Penghakiman Tuhan seperti apa tadi tuh? Udah haus banget. Begitu nemu air, airnya pahit. Bisa tahan nggak kira-kira orang yang haus banget, pengennya minum, apalagi itu di padang gurun. Padang gurun nggak ada air, panas, lelah. Begitu diminum airnya pahit. Emosional nggak, saudara? Pasti emosional. Tapi Tuhan hendak mengajar. Kalau engkau banyak berteriak, maka yang akan kau jumpai adalah kepahitan. Kalau engkau banyak berteriak, maka yang kau jumpai adalah kekosongan. Nggak ada makanan, nggak ada roti, nggak ada daging, nggak ada telur. Segala sesuatu harus berdoa. Untuk apa toh? Untuk bisa mengenal siapa Tuhan kita. Jangan kalau kita itu berkekurangan baru berdoa. Jangan kalau kita itu baru punya masalah, lalu kemudian baru berdoa. Telat, saudara. Kita keburu kehausan, kelaparan. Jangan tunggu anak-anakmu nggak bisa bayar sekolah, baru engkau berdoa. Pagi hari ini, kalau kita lihat tadi di ayat yang terakhir ya, dikatakan begini toh, angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu. Mereka sudah kelaparan di tengah jalan. Jangan tunggu kok nggak bisa bayar sekolah. Jangan tunggu anak-anakmu nggak bayar sekolah. Jangan tunggu masa depanmu hancur. Masa depan anak-anakmu hancur, baru kau mulai doa. Bangkitnya susah. Makanya Tuhan ingatin. Firman Tuhan dijalankan. Firman Tuhan dilakukan oleh Tuhan. Maka ingatlah bahwa setiap firman Tuhan itu ada aturannya. Setiap berkat ada ketaatan. Setiap penghakiman bagi ada orang yang tidak taat. Berikutnya. Tuhan setia pada apa yang diperintahkannya. Kalau Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan dan kamu akan minum. Berarti waktu Tuhan ngomong kayak begitu, di tengah jalan kita nggak punya makanan, Tuhan sudah pasti sediakan. Tergantung kualitas iman. Contoh, Abraham tidak mungkin dapat Ishak kalau dianya sendiri tidak belajar ketaatan. Kalau dianya sendiri tidak belajar menghormati Tuhan. Yusuf tidak mungkin sampai ke tanah Mesir dengan selamat kalau dianya sendiri nggak taat atas proses. Makanya firman Tuhan dikatakan apa? Tuhan setia pada apa yang diperintahkannya. Kalau engkau bersukacita, firman Tuhan dikatakan apa? Bersukacitalah sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukaria. Kalau kita memilih bersungut-sungut, ya resiko ditanggung penumpang. Kalau Tuhan sudah katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kitanya sendiri meninggalkan Tuhan, ya resiko ditanggung penumpang. Siapa suruh meninggalkan Tuhan? Kalau Tuhan sudah katakan, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, tapi kita khawatir terus, overthinking terus, ya resiko ditanggung penumpang. Itu artinya apa toh? Setiap ketetapan ada peraturan. Setiap benih firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kalau kita nggak taat, ya ada penghakiman, ada hukuman. Ya, berikutnya. Penghakiman adalah bagian dari perjanjian. Firman itu mengandung janji, ya. Yang dipegang itu makanya jangan janji terus. Jangan kau pegang janji. Ada bagian kita. Bangsa Israel dibawa keluar Tuhan dari tanah Mesir supaya apa toh? Dibawa ke tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Di situ sudah ada begitu banyak berkat. Tetapi sepanjang perjalanan menuju tanah Kanaan itu, memang banyak sekali hambatannya. Tuhan hendak memulihkan kehidupan kita. Tapi prosesnya tidak mudah. Untuk bisa memulihkan keluarga kita, memulihkan keadaan perekonomian kita, memulihkan kesehatan kita, memulihkan kondisi mental kita, perlu proses. Kita kalau nggak diproses, kita nggak dewasa. Kita kalau nggak diproses, kita nggak bisa menghormati Tuhan. Kita kalau nggak diproses, kita jadi sombong, kita jadi angkuh. Ya enggak? Penghakiman adalah bagian dari perjanjian. Tuhan sudah katakan bahwa pernikahan harus senantiasa utuh di mata Tuhan. Jadi kalau terjadi perceraian,
berarti melanggar janji yang pernah diucapkan. Berarti ada hukuman, ada penghakiman bagi orang-orang yang menggagalkan janji Tuhan itu sendiri. Nah, penghakiman itu bentuknya apa? Kehidupan penderitaan yang kita alami sekarang ini. Tetapi Tuhan, di tengah-tengah penghakiman itu, janji Tuhan tetap berlaku kalau kita taat akan perintahnya. Makanya iblis suka membolak-balikkan semua perintah Tuhan itu. Semua firman Tuhan itu dibolak-balikkan sama iblis. Tuh kan, kamu taat, Tuhan gak lakukan. Tuh kan, kamu puasa, tapi Tuhan gak bikin mujizat. Nah, seringkali iblis membolak-balikkan semua firman Tuhan itu. Supaya kita apa? Berhenti percaya kepada Tuhan. Orang DM sama saya, Bu, saya sudah berpuasa. Tapi begitu saya menjalankan puasa hari pertama, Bu, aduh, tekanannya, dar. Luar biasa susahnya, Bu. Tentu, karena puasamu lagi dilihat sama Tuhan. Puasamu untuk apa? Kualitas imanmu seperti apa? Karaktermu seperti apa sepanjang engkau puasa? Tuhan pengen lihat. Makanya tadi itu, menjalankan dan melaksanakan tadi itu, yang dirancangkannya itu, waktu engkau puasa, dipikirkan matang-matang atau tidak? Ada penilaian. Ada yang namanya dipertimbangkan. Itulah kenapa waktu kita berhasil menjalani satu kehidupan. Wow. Karena apa toh? Kita mengalami ketaatan. Kita lolos dari penghakiman Tuhan. Kita diluputkan dari serangan-serangan si jahat. Karena apa? Taat. Jika perintah tentang penghukuman digenapi, perintah tentang pemulihan juga pasti digenapi. Kalau ada hukuman, pasti ada yang namanya digenapi. Kalau kita menjalankan hukuman, kita ini kan begini toh. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Jadi kita selesaikan dulu pencobaan. Tuhan nggak pernah mencobai kita. Kita hidup dalam pencobaan karena apa? Dosa kita. Makanya kalau kita menderita sekarang ini, selesaiin aja dulu. Karena keputusan yang kita ambil, keputusan yang kita buat, itu ada resiko. Makanya selesaiin aja dulu. Sekali lagi, setiap ada penghakiman, berarti ada firman Tuhan yang digenapi. Asal, lagi itu, penghakimannya itu, selesaiin dulu. Proses pencobaan demi pencobaan itu, selesaiin dulu. Baru setelah itu, janji Tuhan tergenapi. Amin. Karena setiap pemurnian akan mendahului pemulihan. Gak akan ada pemulihan tanpa pemurnian. Gak akan ada penuaian tanpa proses. Tidak akan ada penuaian tanpa benih yang ditabur. Ya. Jadi segala sesuatunya itu selalu ada namanya yang perlu diawali, dilakukan, dan ketaatan. Amin. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan sisa terus senang atas kamu. Ia merusak tanpa belas kasihan. Murka Tuhan, jangan dipikir Tuhan gak punya rasa belas kasihan. Tuhan punya rasa belas kasihan, tapi Tuhan juga bisa marah. Karena kasihnya Tuhan kepada kita. Kita dihukum. Kalau anak kita hukum, apakah kita jahat sama anak kita? Enggak toh. Anak lagi flu, kasih es terus. Hanya gara-gara apa? Supaya anakku sayang sama aku, enggak apa-apa. Dia sakit flu, tak kasih es terus. Karena permintaannya adalah es krim terus. Orang tua gila ya. Tuhan tahu cara mengasihi anak-anaknya. Kita juga tahu cara mengasihi anak kita. Tuhan memproses kita, mendidik kita untuk apa? Membangun kita. Menaruh ke posisi awal. Karena kita udah jauh dari prosesnya Tuhan. Makanya ia merusak tanpa belas kasihan. Terkadang Tuhan udah gregetan banget. Kita mengalami kehancuran. Tuhan udah gregetan banget terhadap bangsa Israel yang bersungut-sungut terus. Ditolong berkali-kali, tapi nggak ada rasa terima kasih. Terima mujizat berkali-kali, tapi selalu teriak-teriak sama Tuhan. Dapat mujizat berkali-kali, tapi mengatakan Tuhan nggak mengasihi. Ditolong berkali-kali, tapi mengatakan Tuhan pembohong. Nah, Tuhan hendak mengembalikan posisi yang semula.
Supaya pikiran-pikiran jelek itu tuh berlalu dari pikiran kita. Supaya kita nggak gampang mengatakan, kok Tuhan begini? Kok gini-gini amat? Tiba-tiba nanti bisa berubah. Supaya perkataan kita itu tuh nggak kayak gitu mulu. Nggak tentang kere, tanggal tua, lagi seret. Nah, supaya perkataan kita itu adalah perkataan iman. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Apa toh? Si seteru itu apa toh? Terkadang Tuhan membiarkan begini. Si seteru itu adalah pengertian yang pertama begini. Berhala dalam kehidupan kita. Sadar nggak saudara? Terkadang Tuhan biarkan kita menikmati berhala dalam kehidupan kita. Engkau berdoa dengan penuh air mata, minta pekerjaan, minta bisnis usaha. Dikasih sama Tuhan. Begitu udah dikasih, diberkati berlimpah-limpah, Tuhannya ditinggalin. Ada kalanya Tuhan membiarkan, udahlah nikmati aja berkatmu. Tunggu waktuku. Nah, bangsa Israel juga kayak gitu. Biarlah engkau menikmati rasa sungut-sungutmu. Tunggu aja nanti. Kalau nggak ada mana, engkau akan lapar. Kalau nggak ada daging, engkau akan lapar. Sampai engkau berteriak cari aku. Sampai engkau berteriak mengenal aku. Sampai engkau berteriak mengerti siapa aku. Baru aku akan berikan kau makan. Terkadang Tuhan melakukan itu dalam kehidupan kita. Supaya apa toh? Supaya kita kembali ke posisi semula. Posisi semula kita apa? Serupa dan seturut dengan gambar Allah. Cara kita berpikir udah kayak setan. Ngata-ngatain Tuhan. Maki-maki Tuhan. Tuhan aja dimaki-maki. Tuhan aja dimarah-marahin. Apalagi manusia. Gampang sekali balas dendam. Gampang sekali ngutukin orang. Gampang sekali luka. Gampang sekali berhenti berdoa. Gampang sekali berhenti pelayanan. Posisi kita udah mulai jauh daripada Tuhan. Makanya proses kehidupan itu penting untuk kita dikembalikan Tuhan pada posisi semula. Yang kedua, kompromi terhadap sistem dunia. Hati-hati. Kalau kita sendiri tidak taat pada Tuhan. Tadi itu ya, Tuhan sudah menjalankan apa yang dirancangkannya. Tuhan melaksanakan apa yang difirmankannya. Tetapi kalau kita masih menyembah berhala, kita masih suka pada ajaran dunia, ya sudah, nikmati aja itu. Tapi ada resiko. Resikonya adalah, kalau engkau selingkuh, ya resikonya keluargamu hancur. Kalau engkau nggak berdoa, ya resikonya adalah engkau nggak akan punya pertahanan. Iblis terus yang akan menyerang, membabi buta. Kalau engkau nggak ada benih yang kau tabur dalam kehidupanmu melalui doa, puja, penyembahan, waktu ada badai, engkau hanya bisa berteriak-teriak. Yang ada, engkau tenggelam. Konsekuensi tidak bertobat adalah akibat berbuat dosa. Setiap doa itu ada pertahanan. Tapi kalau engkau nggak berdoa, jebol portal itu. Sesederhana itu. Jadi, perhatikan, firman Tuhan itu Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang jalankan, Tuhan yang rancangkan. Kalau kita nabrak itu, ya berarti seperti tadi itu, kita kompromi dalam dosa, kita menyembah berhala, kita terus-menerus berbuat dosa. Siap-siap dengan segala konsekuensi yang ada. Maka, lihat ya, ia menjadikan si seteru senang atas kamu, ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Kalau nggak ada Tuhan, kita mau jadi apa, saudara? Kalau seandainya Tuhan nggak ada di dunia ini, kita mau jadi apa? Di dalam dunia ini hanya ada dua Tuhan. Tuhan dan Mamon. Kalau nggak ada Tuhan, berarti kita menyembah Mamon. Kita nggak punya kekuatan. Hidup kita akan sembarangan. Hidup kita akan ancur-ancuran. Berantakan nggak karu-karuan. Siapa yang kita sembah sekarang? Uang? Jabatan? Pekerjaan? Apa? Kebahagiaan pribadi? Apa yang kita sembah? Itu mempengaruhi cara kita punya kehidupan. Makanya hati-hati, saudara. Loh, kok hidup saya jadi berantakan begini? Perhatikan, engkau pasti lupa atas firman Tuhan.
Engkau pasti lupa atas apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita. Mainmu terlalu jauh keluar dari zonanya Tuhan. Makanya yang dialami adalah ini tadi tuh. Seterunya senang atas kamu. Kemudian kita ketemu sama lawan-lawan yang ditinggikan tanduknya. Yang artinya apa? Kita jadi ketakutan. Kita nggak berdaya. Kita nggak tahu harus berbuat seperti apa. Takut banget. Karena apa? Toh nggak punya kekuatan. Nah sekarang, kalau sudah kayak begitu, harus bagaimana? Perhatikan ayat berikutnya. Ayat 18. Suka atau enggak, engkau harus lakukan ini. Karena kalau engkau enggak melakukan ayat yang ke-18, maka ayat yang ke-17, sia-sialah apa yang dirancangkan Tuhan. Apakah ayat yang 18? Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hei putri Sion. Putri Sion itu siapa toh? Kita ini loh jemaat Tuhan. Di sini dikatakan berteriaklah kepada Tuhan, berteriaknya sama Tuhan. Bukan berteriak kepada duit. Duit nggak ada. Nggak sehat. Keluargaku hancur. Jangan berteriak kepada masalah. Berteriaklah kepada Tuhan. Tapi lihat dulu nih, berteriaknya kayak apa? Berteriak dalam bahasa Yunaninya artinya krazo. Ya. Berteriak itu artinya begini. Menangis dengan keras, dengan hati penuh rasa hancur. Tuhan suka pada hati yang hancur. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki hati begini, hati yang hancur itu ada rasa penyesalan, ada rasa pertobatan, ada rasa hormat di hadapan Tuhan. Tuhan, aku salah. Tuhan, aku banyak dosa. Tuhan, semuanya kayak begini karena salah saya, Tuhan. Karena pelanggaran saya, Tuhan. Karena kebodohan saya, Tuhan. Nah itu. Artinya berteriak kepada Tuhan itu. Ada rasa, bagaimana ya rasanya? Ada rasa di dalam hati itu ruwetnya setengah mati. Pengennya cuma tolong Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan. Semua karena dosaku. Semua karena salahku. Nah itu. Hati yang hancur tuh kontennya kayak gitu. Mengakui pelanggaran. Mengakui dosa. Mengakui ketidakberdayaan. Tidak sanggup, ya tidak sanggup, ya tidak popo. Berteriak kepada Tuhan dengan nyaring itu artinya begini. Tuhan menunggu teriakan hati. Nggak cuma sembarangan doa. Doa itu tuh bukan doa yang kayak begini. Tuhan, pulihkan keluargaku. Tuhan, pulihkan keluargaku. Aku takut Tuhan. Amin. Nggak seperti itu. Ini bicara tentang sikap hati. Berteriak kepada Tuhan itu bicara tentang sikap hati. Kalau tadi itu, artinya di dalam diri itu ada kayak begini. Ditumpahkan segala kesombongan dan keangkuhan. Karena kalau di ayat yang pertama tadi itu, yang ayat yang ke-17, karena kita nggak taat, karena kita melanggar aturan, karena kita tidak melakukan ketetapan Tuhan. Makanya, rendahkan hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Akui kesalahanmu, akui pelanggaranmu, akui. Bukan nuding orang lain. Ini tentang kita sama Tuhan. Ini, tunjuk diri sendiri. Tuhan lagi menanti-nantikan kita. Teriakan yang berisi tentang Tuhan aku salah. Tuhan aku bodoh. Tuhan semuanya ini terjadi karena aku. Ampuni aku. Tuhan menanti-nantikan jemaat yang kayak begitu. Teriakan pengertian yang ketiga artinya begini. Jeritan batin membuka akses pemulihan. Yang dipulihkan terlebih dahulu adalah kamu. Waktu kita mengalami kehancuran, yang dipulihkan pertama adalah
orang yang datang kepada Tuhan. Jiwamu dipulihkan, tubuhmu dipulihkan, rohmu dipulihkan. Jadi waktu kita berteriak di hadapan Tuhan itu, tujuannya adalah pemulihan tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan itu suka sekali pada orang-orang yang datang dengan kehancuran hati. Artinya, dia datang ingin dipulihkan. Tubuhku Tuhan, jiwaku Tuhan, rohku Tuhan, udah mati hari-hari ini. Tolong aku Tuhan, aku lama gak doa, aku lama gak baca firman Tuhan. Tolong aku Tuhan, hamba-Mu yang bodoh ini, hamba-Mu yang meninggalkan Engkau jauh ini ya Tuhan. Tolong pulihkan aku. Nah itu namanya berteriak dengan nyaring. Tuhan gak suka pada jemaat yang bersungut-sungut. Ini beda loh pengertiannya. Berteriak itu tidak bersungut-sungut. Berteriak bukan marah. Berteriak bukan kecewa. Tapi berbicara tentang sikap hati. Berikutnya. Iya, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Siong. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Sungai itu kan ngalir terus toh. Menangislah di hadapan Tuhan. Jangan nangis ke tetanggamu. Jangan nangis ke orang lain. Nanti ceritamu akan kemana-mana. Nanti cara engkau nangis itu dijelekkan-jelekkan sama orang. Nanti orang akan begini. Carilah pertolongan. Tuhan adalah sosok pertama yang harus kita cari. Itu artinya begini. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai, siang dan malam. Sosok pertama yang harus tahu itu adalah Tuhan. Menangislah hanya di hadapan Tuhan. Saya itu memang introvert tulen, saudara. Saya nggak terlalu banyak teman, sekalipun banyak teman saya, tetapi saya banyak sekali menyendiri. Bukan karena tidak suka berteman, habis energi saya. Makanya tipe introvert kayak saya begini, kalau punya masalah, saya hanya bisa nangis di hadapan Tuhan. Saya nggak gampang untuk bercerita kepada orang. Karena saya tahu bahwa waktu saya cerita sama orang, belum tentu orang itu bisa tolongin saya. Bisa jadi kalau saya cerita pada orang yang salah, saya malah jatuh nyungsep. Yang kedua, kenapa saya nggak cerita sama orang? Karena itu hanya nyenengin hati secara ya paling cuma 1% ya. Tapi kalau saya datang kepada Tuhan, yang saya tahu adalah hati saya penuh dengan damai sejahtera, hati saya penuh dengan sukacita Tuhan. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita nangis, waktu kita jerit, waktu kita nggak berdaya, biarkan Tuhan saja yang tahu. Bukan yang lain. Biarkan Tuhan saja yang tahu. Jadi, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Jangan kau berikan dirimu istirahat. Jangan matamu tenang. Doa terus. Bukan berarti 24 jam per hari kau doa terus. Enggak. Hubungan dengan Tuhan itu 24 jam per hari. Koneksi ilahi terjadi. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Bangunlah itu artinya apa? Yang pertama, pemulihan dari keadaan mati. Waktunya bangkit dari kematian, dari keputusasaan. Itu artinya bangun. Kemarin kita belajar tentang overthinking. Stop overthinking. Waktunya bangkit dari kematian tadi tuh, kematian tubuh gara-gara kelemahan tubuh, kematian jiwa, kita stres, kita frustrasi, kita lelah, bangkit. Yang ketiga, waktunya rohmu menyala kembali. Saya merasa setiap yang live ini, Anda mengalami kelelahan jiwa. Energi saya merasa seperti habis, saudara. Kita nyembah Tuhan dulu yuk.
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ayo panggil namanya Yesus, saudara. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bangkitkan kami ya Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Jiwa yang lelah, roh yang patah, semangat yang hancur, bangkitkan kembali ya Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi kami. Fresh anointing turun atas setiap kami. Pulihkan ya Tuhan. Setiap jiwa yang dahaga, pulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya merasa saudara, ada begitu banyak yang ikut live ini, 100 lebih orang ini. Anda sudah berada di titik kelelahan. Ayo masing-masing bangkitkan dirimu. Bangun api rohmu. Tuhan hendak memulihkan kita pagi hari ini. Bangkitlah hai jiwa. Bangkitlah hai roh. Dalam nama Tuhan Yesus. Segarkan kembali jiwa kami ya Tuhan. Bangkitkan kembali roh kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segarkan jiwa. Bangkitkan roh. Segarkan jiwa. Bangkitkan roh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dengan cepat saudara. Yuk ayat yang ke-19. Bangunlah. Mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Teruslah menangis di hadapan Tuhan. Curahkan isi hatimu. Perjuangkan apa yang ada di hadapanmu sekarang. Yang ikut live ini banyak sekali tentang keluarga, banyak sekali tentang keuangan. Minta di hadapan Tuhan. Akui segala kesalahan, akui segala ketidakberdayaan, akui segala dosa dan pelanggaran, akui di hadapan Tuhan. Akui. Banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayo sama-sama hari-hari ini kita mengerang. Yang berpuasa pagi hari ini dapat pengurapan yang baru dahsyat. Saya melihat ini ada yang berpuasa. Ada kekuatan baru Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu fresh anointing dalam nama Tuhan Yesus. Wow. Tuhan. Kekuatan baru. Untuk bisa memulihkan keadaan kita. Kitanya sendiri harus datang kepada Tuhan. Minta pemulihan. Minta satu fresh anointing di hadapan Tuhan. Nyanyi kayak tadi dulu ya. Yesus, Kau berarti bagiku. Nyembah Tuhan. Agungkan Tuhan. Muliakan Tuhan. Siang dan malam lakukan itu. Doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Lakukan itu berkali-kali di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu. Jangan kau biarkan anak-anakmu gak punya masa depan. Saya pernah katakan itu kepada saudara. Kalau sampai engkau punya anak gak punya masa depan, salah orang tua. Anak itu titipan Tuhan. Anak itu berkat. Bagaimana bisa anak gak bisa dipelihara dengan baik? Jadi kalau sampai anakmu gak sekolah, mutlak salah orang tua. Kalau anakmu sampai gak terdidik dengan baik, mutlak salah orang tua. Sekarang perbaiki. Pagi hari ini Tuhan sudah ingetin. Jangan kau gadekan egomu. Jangan kau gadekan kemalasanmu. Gara-gara engkau malas berdoa. Gara-gara engkau malas melayani Tuhan. Gara-gara engkau malas melakukan pujian penyembahan. Keluargamu hancur-hancuran. Anak-anakmu hancur-hancuran. Masa depan keluargamu, masa depan anak-anakmu jadi hancur-hancuran. Bangun kembali. Jangan sampai kemurkaan Tuhan membabat habis semua kehidupan kita.
Kalau udah habis, kita mau apa, saudara? Kalau udah hancur, kita mau apa? So, yang ada di depan ini, keluarga itu berkat. Anak-anak itu berkat. Pekerjaan, bisnis, usaha itu berkat. Tanggung jawab atas apa yang kita terima dari Tuhan itu. Minta sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, aku lelah. Ampuni aku, Tuhan. Banyak minta ampun sama Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi anak-anakmu. Ngangkat tangan kayak gini tuh capek apa enggak? Capek toh ngangkat tangan kayak gini. Tapi lakukan itu. Jangan sampai keluargamu hancur. Jangan sampai anakmu enggak bisa sekolah. Jangan sampai anakmu dosa kok nggak tahu. Anakmu hancur-hancuran kok nggak tahu. Saya beberapa hari ini membaca di media sosial, miris hati saya, banyak sekali anak-anak kecewa terhadap orang tuanya. Postingannya begini, wajar kalau anak kecewa, pahit sama orang tuanya. Wajar kalau anak memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Wajar kalau anak nggak mau punya hubungan lagi dengan orang tuanya. Banyak sekali postingan kayak begini di media sosial. Makanya hati-hati, saudara. Hati-hati dengan kondisi anak-anak kita. Jangan sampai mereka memutuskan hubungan karena apa? Luka. Karena orang tuanya nggak bertanggung jawab. Makanya sekarang pagi hari ini, Tuhan sudah ingatkan, berserulah, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran. Izinkan Tuhan memulihkan semua keadaanmu yang hancur-hancuran itu. Biar terjadi satu pemulihan yang dahsyat di tangan Tuhan. Jangan biarkan anak kita ngata-ngatain orang tuanya. Jangan biarkan anak-anak kita kepahitan sama orang tuanya. Gara-gara orang tuanya malas doa, malas nyembah Tuhan, malas ke gereja. Jangan sampai perilaku orang tua membuat anak nggak bisa bertumbuh dengan baik. Karena di sini apa dikatakan? Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Di situ perintahnya ada apa? Bangun, mengerang pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Permulaan giliran jaga malam itu artinya apa toh? Tengah malam. Orang itu kalau pergantian shift tengah malam toh. Justru tengah malam itu waktunya doa, aja tiduran terus. Tengah malam, waktunya semua orang lagi tidur, kok bangun? Nyembahlah Tuhan. Tuhan, keadaan keluargaku kayak gini. Tuhan, pulihkan. Tuhan, bangkitkan aku lagi. Tuhan, pulihkan. Nangis. Rendah hati di hadapan Tuhan. Sampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan. Supaya tadi itu, ayat yang ke-17 tadi itu, Tuhan menjalankan yang dirancangkan, Tuhan melaksanakan apa yang difirmankan. Supaya firman Tuhan itu terjadi, digenapi dalam kehidupan kita. Ya, sudah, selesai. Supaya anak-anak itu nggak jatuh pingsan karena lapar di ujung jalan, alias nggak berguna. So, pagi hari ini Tuhan, saudara, responi dengan sungguh-sungguh. Responi. Ini firman Tuhan disampaikan nggak sembarangan disampaikan. Banyak sekali yang hati-hatinya sangat sensitif sekali. Kalau engkau nggak kembali kepada Tuhan, kalau engkau nggak mengerang di hadapan Tuhan, jangan tunggu air bah itu melahap habis. Nuh diperintahkan Tuhan membangun bahtera supaya keluarganya, bisnis usahanya, termasuk binatang peliharaannya, aman di dalam bahtera itu. Ya, amin, mau ya? Harus mau. Bangun pagi-pagi, tengah malam doa lagi. Bangun mezbah doa. Lebih intim dengan Tuhan. Doa, pujian penyembahan. Doa, pujian penyembahan. Renungkan firman, lakukan firman. Kau akan mengalami satu terobosan yang dahsyat di hadapan Tuhan. Amin. Sudah, selesai. Saudara, ayo kita doa sama-sama. Wow, 1 jam. Maaf saudara ya. Gak terasa 1 jam. Ya, yuk kita doa sama-sama. Nanti kala
Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin. Ya, nantikanlah Tuhan. Kemauan lagi saudara. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Engkau Allah yang kami nanti-nantikan. Engkau Tuhan yang kami harapkan. Engkau Tuhan yang ada di hati kami. Pagi hari ini kami menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Dengan segala kehancuran hati yang kami alami. Kami mau menanti-nantikan Tuhan. Kami hanya mau menanti-nantikan Tuhan. Di tengah-tengah kehancuran dan ketidakberdayaan yang kami alami pagi ini ya Tuhan. Kami hanya mau merasakan hadirat Tuhan, tidak ada yang lain. Ya Roh Kudus, pulihkan kami. Ya Roh Kudus, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami membutuhkan kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk membangkitkan jiwa kami kembali. Untuk membangkitkan roh kami kembali. Lihat anak-anak-Mu mengalami kelelahan hari-hari ini Tuhan. Lihat anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami kehancuran ya Tuhan. Bangkitkan roh kami. Kuatkan roh kami kembali. Pulih sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulih sempurna. Pulih sempurna setiap jiwa. Setiap hati yang disakiti. Setiap hati yang dilukai. Pulih sempurna dalam nama Yesus. Kuat kembali mereka yang kelelahan. Yang jiwanya lelah. Kuat kembali. Ada, engkau punya anak perempuan. Anak perempuanmu luka sekali sama orang tuanya. Menangislah di hadapan Tuhan. Pulihkan jiwa anakmu melalui doa pujian penyembahanmu. Berserulah di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan memulihkan luka hati atas anakmu itu. Dan Tuhan memulihkan engkau sebagai orang tua. Memulihkan engkau. Tuhan namamu berdoa. Hubungan orang tua dan anak dipulihkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Seorang anak perempuan yang luka hatinya, yang hancur hatinya ini. Dipulihkan kembali hubungannya. Dengan kedua orang tuanya. Setiap perkataan-perkataan kotor, setiap perkataan-perkataan kutuk, kami mencabut akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan kembali ya Tuhan. Jiwa anak, jiwa orang tua. Pulihkan kembali. Hubungan yang dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan untuk mereka yang menjalankan puasa. Ada kekuatan baru dalam nama Tuhan Yesus. Jiwamu lelah, jiwamu penuh dengan dahaga. Ada satu fresh anointing turun dalam nama Yesus. Mereka yang sedang menjalankan puasa hari-hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang menggenapi rencanamu atas mereka yang menjalankan puasa. Diberkati hidup mereka. Dikuatkan hidup mereka. Ada satu fresh anointing turun. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa yang tenang. Tenangkan jiwamu. Ada kekuatan ilahi turun. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Dia pembelamu. Dia Allahmu. Dia hakim yang adil. Dia Allah. Dia Tuhan. Dia hakim yang adil. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Ayo angkat tanganmu sama-sama. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sertai kami. Urapi kami. Berkati kami. Ada perlindungan, ada kekuatan. Ada roh yang menyala-nyala bagi kami. Tercurah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami menang di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama saudara. Amin. Haleluya. Dan dahsyat. Wow, keren banget. Oke saudara, sampai ketemu Senin depan ya. Tuhan Yesus nantiasa memberkati kita semua. Shalom, shalom. God bless.